Binatang, mati. Satu orang yang mengurus dua orang sudah cukup. Di abis di sisi timur Pulau Iblis, 50 hingga 60 orang dari sekte tepi dunia menatap benih jurang di depan mereka dengan mata membara. Mereka menyerbu langsung ke grup abis dan menyerang benih jurang maut level 6 dan 7 yang tidak mati. Gemuruh. Pemimpin penguasa penghubung langit dari World Margin Sekte Elder terbang menuju benih jurang level 8 yang abadi di depannya. Energi hukum angin yang kuat langsung menembus tubuh benih level 8. Weng! Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kristal itu, bibirnya melengkung ke atas. Dedededede. Di belakangnya, telapak Sekte Tianya membawa cakarnya dan merobek ruang, dengan cepat membunuh benih level 7 yang abadi. Setiap murid Sekte Tianya menyerang yang lebih lemah. Raja Naga, Arai Langit melihat ke kanan dan sedikit mengernyit. Hehe, wajah Wang Xian menjadi dingin saat dia melihat mereka membunuh benih jurang tanpa ragu. Ao Yao, kirim seseorang ke sana dan tangkap para tetua dan diaken. Jangan membuat mereka meminta bantuan. Bunuh sisanya. Dia melihat ke samping dan berkata dengan nada membunuh. Itu Raja Naga. Suara Ao Yao terdengar. Pada saat berikutnya, beberapa titik di ruang puncak naga bergetar. Segera, sejumlah besar setan aneh mengikuti di belakang Ao Yao dan terbang keluar. Wang Xian melihat ke sana dengan tatapan dingin di matanya. Jika itu adalah seseorang dari Sekte Sembilan Surga, dia mungkin akan sedikit ragu. Namun, jika itu adalah Tianya, hehe. Secara kebetulan, dia juga memiliki beberapa hal untuk diverifikasi. Itu, di dalam abis, sesepuh Sekte Besar Tianya sekali lagi menyerang, benih level 8 abadi lainnya mati di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kristal jurang, wajahnya penuh senyum. Istana naga itu tidak bereaksi sama sekali. Memegang abis kristal di tangannya, tubuh tetua Sekte Besar Tianya berhenti. Menurut rencananya, membunuh dua benih jurang maut level 8 yang abadi sudah cukup. Lagi akan menyinggung Istana Naga, membuat mereka marah. Tapi sekarang, mereka sudah mulai membunuh benih jurang, namun Istana Naga lainnya tidak bereaksi sama sekali. Ini membuat hatinya tergerak. Bisakah dia membunuh yang lain? Hatinya bergerak. Dia mencengkeram penguasa penghubung langit di tangannya dan melambaikan tangannya, menyerang benih jurang di depannya sekali lagi. Jika Istana Naga memarahi mereka, paling banyak mereka bisa mengembalikan benih jurang di tangan mereka kepada mereka. Orang-orang Istana Naga tidak mengatakan apa-apa. Apa yang mereka lakukan? Mereka seharusnya takut dengan kekuatan Sekte Margin dunia kita. Haha, tetua terus berburu, jadi kita harus membunuh yang lain. Kami datang ke tempat yang tepat kali ini. Di belakang, orang-orang dari Sekte Margin dunia melihat bahwa sesepuh terus berburu setelah membunuh dua biji abisal. Ketika mereka melihat Istana Naga tidak bereaksi, mereka senang dan berbisik dengan penuh semangat. Tanpa ragu, mereka terus memburu benih abisal. Bas, bas, bas. Namun, pada saat ini, sosok hitam putih muncul di belakang mereka dan di kiri dan kanan mereka. Sosok hitam dan putih memancarkan aura pembunuh yang dingin. Sosok yang tiba-tiba muncul di kiri dan kanan mereka membuat mereka sedikit terpana. Ini, anggota Sekte Margin dunia sedikit terkejut dan pupil mata mereka menyempit. Keserakahan yang tak terpuaskan, mencari kematian, tidak bisa hidup. Pada saat ini, mereka mendengar suara dari Dragon Peak. Wajah 50 hingga 60 anggota Sekte Margin dunia berubah drastis dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa yang Istana Naga coba lakukan? Apakah ini para ahli dari Istana Naga? Hati mereka tenggelam, tetapi mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Serangan mengerikan datang pada mereka satu demi satu. Tidak baik, ekspresi 50 atau 60 ahli dari Sekte Margin dunia berubah drastis. PFFT, PFFT, PFFT. Namun, pada saat ini, cakar yang sangat tajam telah memasuki tubuh mereka. Istana Naga, kamu, PFFT, batuk, batuk, batuk. Di depan, sesepuh dari Sekte Margin dunia langsung merasakan perubahan di sekitarnya. Ketika dia merasakan bahwa Istana Naga telah langsung mengirim orang untuk membunuh mereka, ekspresinya berubah drastis dan dia meraung marah. Namun, sebelum dia bisa mengeluarkan suara, cakar seperti sabit langsung memotong tenggorokannya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. PFFT, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, cakar tajam lainnya langsung menembus tubuhnya. Selain itu, dia merasakan dengan sangat ketakutan bahwa dia tiba-tiba muncul di belakangnya dan terbang menuju puncak naga. Apa yang Istana Naga coba lakukan? Beraninya mereka.
Apakah mereka mencoba membuat musuh dari Sekte Margin Dunia? Juga, keberadaan menakutkan macam apa ini yang bisa menaklukkanku dalam sekejap? Banyak pikiran muncul di benaknya, menyebabkan wajahnya menjadi sangat pucat. Batuk, batuk, batuk. Pada saat ini, dia melihat Diaken dari Sekte Margin Dunia telah ditangkap dan memuntahkan darah. Raja Naga, Ao Yao dan yang lainnya membawa mereka berdua ke platform komando dan berteriak pada Wang Xian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Arai surga menyapu pandangannya ke mereka berdua. Dengan lambaian tangannya, dua duri menjulur keluar dari puncak naga dan melilitnya. Ao Yao dan yang lainnya segera melepaskan cengkeraman mereka. Meneguk, Raja Naga, apa yang kamu coba lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda, saya adalah sesepuh dari Sekte Margin Dunia. Jika kamu berani membunuhku, Sekte Margin Dunia akan menghancurkan istana nagamu. Ao Yao baru saja melepaskan sesepuh dari Sekte Margin Dunia ketika dia berteriak dengan perubahan ekspresi yang drastis. Bang! Wang Xian menginjak kepalanya dengan ringan dan menatapnya dengan dingin. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke wilayah istana naga kami untuk berburu benih abis? Dia menatap sesepuh dari Sekte Margin Dunia dan berkata dengan sedikit jijik. Aku jika kamu tidak ingin kami berburu, kamu bisa memberitahu kami. Anda benar-benar berani melukai saya sekarang. Raja Naga, apakah Anda tahu bahwa Anda mencari kematian? Tetua Sekte Horizon berteriak keras. Biarkan kami pergi, biarkan kami pergi. Jika Anda berani membunuh kami, Sekte Cakrawala, tidak akan membiarkan Anda pergi. Mari kita pergi sekarang. Di sampingnya, Sekte Deacon of the Horizon mengepalkan tinjunya dan berteriak keras. Kamu yang akan mati, jangan terlalu sombong. Wang Xian menatap Diaken dengan ketidakpedulian di matanya. Jangan berani-berani, Raja Naga. Jika kamu berani membunuh kami. Berdengung. Ketika sesepuh dari Sekte Margin Dunia mendengar kata-kata Wang Xian, dia langsung meraung dengan marah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar teriakan Diaken di sampingnya. Dia segera berbalik dan melihat ke atas. Dia melihat Diaken tergeletak di tanah dengan tatapan tak bernyawa di matanya. Tubuhnya gemetar. Apa yang kamu lakukan padanya? Apa yang kamu lakukan padanya? Pada saat ini, sesepuh Sekte Margin Dunia berteriak ngeri. Fiuh. Wang Xian menutup matanya sedikit dan menyerap ingatan yang diperoleh dari penangkap jiwa. Beberapa tahun yang lalu, permaisuri memberitahunya bahwa King Yue dan Ling Xiu diburu oleh Sekte Akhir Surga. Wang Xian ingin memverifikasi mengapa Sekte Ujung Surga memburu King Yue dan Ling Xiu. Di mana King Yue dan Ling Xiu sekarang? Raja Naga, saya menyarankan Anda untuk tidak memulai perang antara Sekte Ujung Surga dan Istana Naga hanya karena masalah kecil. Ada dua pembangkit tenaga listrik di puncak alam raja yang saleh di Sekte Ujung Surga. Jika kamu berani membunuh kami semua, Patriark kami pasti tidak akan melepaskanmu. Di depan platform komando Istana Naga, sesepuh Sekte Ujung Surga ketakutan dan ingin melepaskan diri dari pengekangan di tubuhnya. Dia terus meneriaki Wang Xian. Kamu memang mengejar King Yue dan yang lainnya. Pada saat ini, Wang Xian membuka matanya dan menatap sesepuh dari Sekte Ujung Surga dengan wajah penuh niat membunuh. Dia menggeram dengan suara rendah. Merasakan niat membunuh datang dari Wang Xian dan mendengar kata-katanya, sesepuh Sekte Margin Dunia gemetar dan berteriak kaget. Tidak Anda akan mati juga. Sekte Margin Duniamu juga akan musnah di masa depan. Wang Xian menatapnya dan berkata tanpa ekspresi. Dia mengangkat lengannya perlahan. Tidak. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Saya salah. Kami seharusnya tidak datang. Berdengung. Tetua dari Sekte Margin Dunia meraung putus asa, ingin hidup. Namun, kekuatan penyerap jiwa mendarat padanya, menyebabkan matanya perlahan kehilangan semangat. Gelombang informasi memasuki pikiran Wang Xian lagi. Beberapa menit kemudian, dia perlahan membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi bingung. Menurut informasi dari tetua Sekte Margin Dunia, mereka memang mengincar King Yue dan yang lainnya. Namun, perintah untuk membunuh mereka diberikan oleh leluhur mereka. Mengapa leluhur mereka ingin membunuh King Yue dan yang lainnya? Apakah karena Xiaolan? Wang Xian sedikit mengernyit dan mengungkapkan ekspresi bingung. Tapi bagaimanapun juga, Sekte Margin Dunia. Dia bergumam dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh para tetua dari Sekte Margin Dunia. Menurut ingatan para tetua Sekte Margin Dunia, Sekte Margin Dunia memiliki dua ahli di puncak alam Raja Abadi dan memiliki harta karun tertinggi, penguasa Margin Dunia.
Di bawah kendali pemimpin sekte dan dua tetua, Sekte Margin Dunia dapat melepaskan kekuatan Raja Saleh yang abadi. Dapat dikatakan bahwa Sekte Margin Dunia memiliki 3 prajurit Raja Saleh yang abadi. Dan Sekte Margin Dunia memiliki 15 prajurit Raja tingkat 9 yang saleh, tidak termasuk pemimpin sekte dan dua tetua, ada 12 lagi. Kekuatan ini sangat kuat, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte besar bulan lalu. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, masih akan sedikit sulit untuk menghancurkan sekte besar itu. Namun, dengan kekuatan keseluruhan, Istana Naga masih lebih kuat. Wang Xian bergumam ketika dia berdiri di platform komando dan mengamati sekelilingnya. Bulan lalu, para tetua sekte besar dan yang lainnya dibunuh oleh Wang Xian. Di jurang, lebih dari setengah dari semua benih jurang juga terbunuh. 2 biji King Abyss abadi level 9 terjerat oleh monster berduri dan akan segera dibunuh. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa menit, semua benih jurang di sisi ini bisa terbunuh. Sementara Istana Naga berburu dengan cepat, situasinya serupa di tempat lain. Terutama di daerah pusat, selain 2 benih abadi King Abyss puncak yang memberi mereka tekanan, benih jurang lainnya tidak cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik dari 2 sekte besar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua benih jurang mati. Raja Naga, semuanya telah terbunuh. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua benih jurang di sisi Istana Naga terbunuh. 7 hingga 8 juta biji jurang. Meskipun Wang Xian tidak terlalu puas dengan jumlahnya, itu tetap tidak buruk. Termasuk tubuh sesepuh dari Sekte Cakrawala Dunia, 3 mayat Raja Dewa tingkat 9 yang abadi dan 13 mayat Raja Dewa tingkat 8 yang abadi. Ini bukan prestasi kecil untuk peningkatan Istana Naga. Kembali ke samping dan tunggu beritanya. Wang Xian berdiri di puncak naga dan berbicara ke susunan langit. Puncak naga melaju kembali ke tepi jurang. Hahaha, mati untukku. Auman mengaum-mengaum. 10 menit setelah Wang Xian dan yang lainnya meninggalkan abis, raungan bersemangat datang dari tengah. Setelah itu, benih jurang itu berteriak kesakitan. Apakah benih Raja Dewa Abis Puncak telah terbunuh? Wang Xian menoleh dan bergumam. Hahaha, nenek moyang kita dan yang lainnya membunuh benih abis Raja Dewa Puncak itu. Nenek moyang kita tidak terkalahkan. HMPH, benih jurang seperti ini berani menyerbu pulau iblis kita. Dia benar-benar mengejar kematian. Haha, leluhur menghancurkan The Pinnacle God King Abyss Seed, benih jurang pihak kita semuanya telah dihancurkan. Tidak menikmatinya, benar-benar tidak menikmatinya sama sekali. Pertempuran bahkan belum dilepaskan dan sudah berakhir, benih jurang ini benar-benar tidak berguna. Aku hanya punya 1 kristal biji jurang, sungguh rugi. Kami berdua hanya mendapat 1, dan itu 1 tingkat lebih rendah dariku, itu terlalu sedikit. Pada saat yang sama, di wilayah tengah di mana Sekte Margin Dunia berada, sekelompok prajurit dan murid melihat Patriark dan yang lainnya membunuh benih jurang Raja Dewa yang abadi. Mereka semua mulai berdiskusi. Beberapa bersorak Patriark dan kekuatan yang lain, sementara yang lain tidak bisa berkata apa-apa saat mereka mengobrol. Banyak orang sangat tidak puas dengan perolehan mereka kali ini. Lebih banyak serigala, lebih sedikit daging. Semua murid ahli, mundur dari abis dan kembali. Di penguasa Cakrawala, Patriark dan ketua sekte dari sekte besar Cakrawala tersenyum ketika mereka melihat kristal biji jurang Raja Dewa tahap puncak di depan mereka. Mereka berkata dengan lemah kepada semua murid. Itu Patriark, itu Patriark. Satu demi satu murid ahli terbang keluar. Ketika penguasa Cakrawala terbang keluar, sekelompok murid terbang masuk. Master Sekte, Patriark, pertempuran ini benar-benar membosankan. Kami bahkan belum merentangkan tangan dan kaki kami, dan hasilnya bahkan lebih menyedihkan. Murid yang kuat juga terbang menuju penguasa Cakrawala. Beberapa penatua dan diaken tersenyum saat mereka mengelilingi Patriark dan yang lainnya, dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Hehe, harus ada beberapa pertempuran lagi di periode waktu berikutnya. Tidak perlu terburu-buru. Seorang Patriark berkata dengan suasana hati yang baik. Tidak ada korban dalam pertempuran ini, kan? Master Sekte Tianya bertanya pada para tetua. Bagaimana mungkin ada korban? Hanya beberapa murid yang tidak beruntung yang terluka parah. Seharusnya tidak ada kematian. Seorang penatua di sampingnya berkata sambil tersenyum. Oh ya, di mana iblis tua itu? Mengapa saya tidak melihatnya selama pertempuran ini? Namun, pada saat ini, seorang tetua dari sekte besar pinggiran dunia melihat sekeliling dengan bingung dan bertanya. Ada lebih dari 10 tetua dari sekte besar margin dunia, dan semua orang sangat akrab dengan setiap tetua. Salah satunya tidak ada,
jadi mereka dengan cepat ditemukan. Benar, sepertinya aku belum pernah melihat tetua Yao. Kemana dia pergi? Seorang wanita tua di samping juga melihat sekeliling dengan heran. Master Sekte, tetua, sepertinya bukan hanya tetua Yao. Lagu diaken dan yang lainnya yang mengikuti tetua Yao juga menghilang. Seorang diaken di belakang melihat sekeliling dan berkata, "Oh, carilah Yao tua." Cakrawala Master Sekte sedikit mengernyit dan memesan. Apakah ada yang melihat tetua Yao dan Deken Song? Apakah ada yang memperhatikan tetua Yao dan Deken Song? Ketika Master Sekte Cakrawala memerintahkan beberapa penatua dan diaken untuk mencari mereka, sekelompok orang segera mengambil tindakan. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Abyss dan bertanya kepada para ahli dan murid lainnya ketika mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Elder Yao dan Deken Song. Tidak ada tanda, tidak ada tanda. Beberapa prajurit dan murid menggelengkan kepala. Namun dengan sangat cepat, ketika selusin prajurit dan murid melihat para tetua mencari tetua Yao dan yang lainnya, mereka mengangkat alis. Lebih tua, prajurit tingkat kaisar yang abadi bergerak dan segera terbang menuju para tetua. Anda melihat tetua Yao dan yang lainnya. Para sesepuh memandangi yang abadi dan segera bertanya. Itu lebih tua. Saat kami berburu benih jurang, saya melihat lagu tetua Yao dan Deken terbang menuju langit berbintang di sebelah kiri. Saya tidak tahu persis di mana. Kata yang abadi. Terbang ke kiri. Beberapa tetua saling memandang dan mengerutkan kening. Tetua, kami melihat tetua Yao dan yang lainnya saat kami sedang berburu benih jurang. Penatua, aku juga melihat mereka. Pada saat ini, para murid yang menerima berita tersebut bergegas dan melapor kepada beberapa tetua. Kalian semua melihat tetua Yao dan yang lainnya menuju ke kiri. Para tetua memandang mereka dan bertanya. Ya Penatua. Kelompok itu mengangguk. Penatua, tidak hanya lagu Penatua, ada juga 50 hingga 60 prajurit yang mengikuti mereka. Salah satu senior saya belum menerima kabar apapun. Pada akhirnya, aku mendengar dari senior itu bahwa mereka mengikuti lagu yang lebih tua ke samping untuk berburu benih jurang. Pada saat ini, salah satu kaisar abadi berbicara. Ke kiri untuk membunuh benih abisal. Beberapa tetua mengerutkan kening, tubuh mereka bergerak, mereka langsung terbang ke samping. Patriark, pemimpin, seorang murid melihat tetua Yao memimpin lagu diaken dan 50 hingga 60 orang ke kiri untuk berburu benih jurang. Beberapa tetua segera berkata ketika mereka tiba. Ke kiri. Di sebelah kiri adalah area berburu Istana Naga dan bulan lalu, kan? Salah satu leluhur mengangkat alisnya dan berkata. Beberapa penatua mengangguk. Pergi ke kiri dan lihat. Jangan biarkan mereka memiliki konflik. Master Sekte Tianya segera berkata. Ya, beberapa penatua mengangguk. Tidak perlu pergi ke jurang. Puncak naga telah keluar. Pergi dan tanyakan. Kedua leluhur itu melihat ke kiri, dengan penglihatan mereka bisa melihat gunung naga yang sangat besar dan berkata. Para tetua mengangguk, tubuh mereka bergerak, mereka langsung terbang ke kiri. Keempatnya adalah prajurit level 9 yang abadi, mereka dengan cepat tiba di depan Long Feng. Tidak ada tanda-tanda monster tua itu. Keempatnya memandang Long Feng sebelum melihat ke jurang yang kosong, mengerutkan kening. Ayo pergi dan tanya orang-orang dari Istana Naga. Salah satu tetua ujung dunia melihat ke puncak naga dan terbang. 3 tetua akhir dunia lainnya mengikuti di belakang. Semua orang dari Istana Naga. Ketika 4 tetua sekte akhir dunia tiba, Wang Xian dan yang lainnya memperhatikan mereka. Mereka berempat melayang sekitar 2 km di depan platform komando dan berteriak pada Wang Xian dan yang lainnya. Kalian berempat dari Sekte Margin Dunia, bolehkah aku tahu ada apa? Wang Xian memandang mereka berempat dan bertanya dengan samar. Raja Naga, aku bertanya-tanya apakah Istana Nagamu telah melihat tetua Yao dan kami semua dari Sekte Margin Dunia. Seorang tetua dari Sekte Margin Dunia menaksir Wang Xian dan sekitarnya sebelum bertanya secara langsung. Apakah para tetua dari Sekte Margin Duniamu ada di sini? Wang Xian menatap mereka dan mengangkat alisnya. Ya, mereka ada di sini. Penatua dari Sekte Margin Dunia mengangguk dan berkata dengan jelas. Saat kami berburu benih abisal, tetua Yao menyuruh kami datang ke sini. Apakah Anda tidak bertemu dengan mereka? Seorang sesepuh dari Sekte Margin Dunia menyipitkan matanya dan bertanya dengan sengaja. Mengapa sesepuh Sekte Margin Dunia Anda datang ke pihak kami ketika Anda sedang berburu benih abis? Mata Wang Xian berkedip saat dia melihat mereka dan bertanya. Tentu saja ada sesuatu. Raja Naga, beritahu kami jika Anda telah melihat sesepuh Sekte Margin Dunia kami.
kata salah satu sesepuh sekte margin dunia. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Mereka berempat saling memandang dan melihat sekeliling dengan bingung. Bagaimana mungkin tidak ada? Banyak murid berkata untuk menuju ke sisi kiri jurang. Hanya ada istana naga di sini. Seorang penatua mentransmisikan suaranya ke 3 orang lainnya. Memang, seharusnya tidak demikian. Setan tua itu pasti melihat bahwa ada terlalu sedikit biji jurang di pihak kita, jadi dia membawa anak buahnya untuk berburu ke sini. Mungkinkah mereka menuju ke sekte besar bulan lalu? Lagi pula, istana naga jauh lebih kuat dari bulan lalu. Penatua lain membuat tebakan. Ayo pergi. Kami akan pergi ke sekte besar bulan lalu untuk melihatnya. Salah satu tetua segera membuat keputusan. 3 lainnya menganggukkan kepala. Maaf mengganggu Anda. Salah satu dari mereka berbicara dengan Wang Xian dan langsung terbang ke kiri. Formasi langit, menurutmu apakah mereka akan tahu bahwa kitalah yang melakukannya? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata. Kemungkinan menebak kita sangat tinggi. Tian Chen bergumam pada dirinya sendiri. Lagi pula, Raja Abadi level 9 bukanlah seseorang yang bisa menghilang begitu saja. Ada sangat sedikit kekuatan yang bisa melakukannya. Dengan kekuatan kita, apa yang akan terjadi jika kita melawan sekte margin dunia? Mata Wang Xian berkedip sedikit. Akan sulit untuk menghancurkan mereka, tapi mereka bukan tandingan kita. Formasi surga berkata dengan percaya diri. Aku pikir juga begitu. Kemudian, Wang Xian melihat keempat sosok yang telah pergi dengan kilatan di matanya. Apakah kalian berpikir bahwa dengan kekuatan istana naga, mereka dapat membunuh iblis tua itu dalam sekejap? Pada saat yang sama, salah satu dari 4 tetua sekte akhir surga yang terbang ke kiri bertanya dengan cemberut. Saya mendengar bahwa istana naga sangat kuat, tetapi dia tidak berani membunuh iblis tua dan yang lainnya. Seorang penatua di samping menjawab. Yang lain juga mengangguk ketika mereka mendengarkan. Istana naga masih belum berani menyinggung sekte akhir dunia. Bulan lalu, kami juga telah membunuh semua benih abisal. Ayo pergi dan tanya beberapa dari mereka. Keempat melihat ke depan dan menemukan bahwa para ahli dari bulan lalu terbang keluar dari abis satu demi satu. Mereka melihat sekeliling tetapi tidak melihat iblis tua dan yang lainnya. Mereka mengerutkan kening dan berkata, haha, kita beruntung kali ini. Kami mendapat 5 biji jurang, kekuatanku bisa ditingkatkan sedikit. Aku benar-benar iri padamu. Di tepi medan perang bulan lalu, 5 hingga 6 prajurit tingkat kaisar yang abadi terbang sambil tersenyum. Semuanya, pernahkah kalian melihat seorang penatua dan lebih dari 60 dewa kaisar prajurit dari sekte margin dunia kita? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di samping telinga mereka. Mereka berenam sedikit terkejut. Segera setelah itu, mereka melihat 4 tetua muncul di depan mereka. Anda, tetua dari sekte margin dunia. Ketika mereka berenam melihat 4 tetua dari sekte margin dunia, pupil mata mereka sedikit mengecil. Mereka tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Tuan, ada apa? Keenam memandang 4 tetua dari sekte besar Cakrawala dan bertanya dengan agak gugup. Para tetua dari sekte besar Cakrawala adalah ahli pada tingkat yang sama dengan nenek moyang mereka. Pernahkah Anda melihat seorang penatua dari sekte besar Cakrawala kami dan lebih dari 60 ahli raja yang saleh? Seorang penatua di tengah bertanya lagi dengan cemberut. Seorang tetua dari sekte besar margin dunia. Tidak, kami belum bertemu sesepuh dari sekte besar margin dunia. Keenam ahli dari sekte besar bulan lalu segera menggelengkan kepala. Apakah tidak ada ahli sekte besar margin dunia kita di sini? Keempat tetua dari sekte besar margin dunia sedikit mengernyit dan menegaskan lagi. Tuan-tuan, kami dapat memastikan bahwa tidak ada ahli yang lebih tua dari sekte besar margin dunia di sini. Namun, jika para prajurit dari sekte margin dunia bersembunyi, kita tidak tahu. Keenamnya menggelengkan kepala lagi. Tidak. Keempat tetua saling memandang, mereka bisa merasakan bahwa semua yang mereka katakan itu benar. Adapun tetua Yao dan yang lainnya bersembunyi, itu jelas tidak mungkin. Apa pendapatmu tentang kekuatan istana naga? Bisakah mereka langsung membunuh prajurit level 9 yang abadi? Salah satu tetua tiba-tiba bertanya. Enam mendengar kata-kata mereka dan tertegun, ekspresi mereka berubah. Berbicara, penatua melihat keraguan-raguan mereka dan mengerutkan kening, berteriak pelan. Tekanan yang mengerikan langsung menyelimuti mereka, menyebabkan mereka linglung. Seharusnya mungkin, Raja Naga dan yang lainnya seharusnya bisa melakukannya. Istana Naga memiliki pembunuh yang sangat kuat. Saya pikir itu bisa dilakukan. Mereka berenam secara emosional tidak stabil, dan mereka mau tidak mau mengatakan ini di bawah tekanan.
Oke, empat tetua dari Sekte Margin Dunia berkata dengan lemah. Mereka melihat sekeliling dan kembali ke arah mereka datang. Huf, huf, huf. Pembangkit tenaga dari bulan lalu, yang telah dibebaskan dari tekanan empat tetua Sekte Margin Dunia, terengah-engah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Ayo pergi. Kami akan melaporkan ini kepada Patriark dan yang lainnya. Ekspresi keenam orang itu berubah dan mereka segera terbang menuju Patriark dan yang lainnya. Kita tidak bisa menghubungi iblis tua itu sekarang. Jika dia tidak pergi ke sisi sekte besar bulan lalu, maka dia pasti berada di Istana Naga. Salah satu dari kedua belah pihak berbohong. Di depan abis, seorang tetua dari Sekte Margin Dunia berkata dengan binar di matanya. Apakah Istana Naga berani menyinggung batas dunia kita? Seorang penatua di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya lagi. Apakah mereka berani? Meskipun Istana Naga kuat di mata mereka, masih ada celah besar antara mereka dan batas dunia. Jika Istana Naga benar-benar berani membunuh sesepuh margin dunia mereka, itu tidak akan berbeda dengan mendekati kematian. 6 dari Sekte Besar bulan lalu tidak bisa berbohong, dan Istana Naga memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit level 9 yang abadi dalam sekejap, ayo kita uji mereka lagi. Kata salah satu tetua. 3 lainnya sedikit mengangguk. Segera, mereka datang ke depan Dragon Peak lagi. Mereka berempat tidak ragu-ragu dan terbang langsung ke platform komando Dragon Peak. Semuanya, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit saat melihat mereka berempat terbang lagi. Raja Naga, apakah kamu tahu apa konsekuensinya jika kamu berani membunuh para tetua dari Sekte Margin Dunia kita? Mereka berempat berada sekitar 100 km jauhnya dari puncak naga kali ini. Mereka menatap Wang Xian dari jauh dan memeriksanya dengan dingin. Oh, apa maksudmu? Wang Xian sedikit tersenyum dan melihat susunan langit di sampingnya. Penatua dari Sekte Margin Dunia kita memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik ke sisimu. Tidak ada kabar tentang dia sekarang. Saya khawatir hanya kalian yang bisa membuat pembangkit tenaga listrik tingkat 9 Raja Abadi menghilang tanpa berita, kan? Penatua lain dari Sekte Margin Dunia berkata dengan dingin. Saya punya pertanyaan. Selama pertempuran barusan, mengapa sesepuh dari Sekte Margin Dunia Anda datang ke wilayah perburuan kami? Wang Xian tidak menjawabnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan bertanya. Raja Naga, kami bertanya padamu sekarang, di mana sesepuh dari Sekte Margin Dunia kita sekarang? Atau apakah dia dibunuh oleh kalian? Keempat tetua Sekte Margin Dunia menatap Wang Xian dengan ekspresi muram. Sikap Raja Naga terhadap mereka berempat bisa membuat mereka merasa bahwa Raja Naga tidak memandang mereka. Ini membuat tebakan mereka lebih pasti. Mungkin, tetua Yao benar-benar dibunuh oleh Istana Naga. Mereka berempat dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, mereka juga menatap sekeliling mereka dengan waspada. Ini juga alasan mengapa mereka saling berhadapan langsung dari jarak 100 km, tidak seperti sebelumnya ketika mereka berjarak 2000 meter. Orang-orang dari Sekte Akhir Dunialah yang mencari kematian. Wang Xian berkata perlahan, apa, benar-benar Istana Naga yang melakukannya? Mencari kematian. Istana Naga, kamu mencari kematian. Ketika mereka berempat mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi mereka berubah. Pada saat berikutnya, aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh mereka. Berdengung. Namun, pada saat ini, seluruh dunia tiba-tiba mengalami perubahan yang mengerikan. Lubang hitam muncul dari udara tipis di kehampaan sekitarnya. Ruang aneh ini tidak terlalu besar, dan kebetulan menyelimuti 4 anggota Sekte Margin Dunia. Lubang hitam mengganggu ruang, dan itu berasal dari formasi yang dibuat secara pribadi oleh formasi surga. Apa, Raja Naga, apa yang kamu coba lakukan? Ketika 4 tetua Sekte Tepi Dunia melihat ruang aneh yang tiba-tiba muncul, firasat buruk menyelimuti hati mereka. Mereka berteriak dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, 2 monster yang terbentuk dari duri muncul di kiri dan kanan puncak naga. Mereka mengunci mereka bertiga sepenuhnya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tentu saja, saya mencoba untuk menghancurkan kalian semua. Orang-orang dari Sekte Margin Dunia benar-benar sombong. Anda datang langsung ke wilayah Istana Naga kami untuk memburu benih abisal. Anda bahkan tidak menempatkan kami di mata Anda. Wang Xian menjawab dengan dingin. Demi beberapa benih abisal, Istana Nagamu berani membuat musuh dari Sekte Ujung Surga. Keempat tetua Sekte Akhir Surga berdiri bersama dan bertanya saat mereka merasakan lingkungan mereka. Mereka bersiap untuk menerobos ke ruang aneh ini. Tentu saja, bukan hanya itu.
Jika ada yang harus disalahkan, itu semua salahmu karena memburu King Yue dan Ling Xiu beberapa tahun yang lalu. Membunuh mereka. Saat Wang Xian berbicara, niat membunuh yang kejam melonjak dari tubuhnya saat dia segera meraung. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua monster yang terbentuk dari duri langsung muncul di depan mereka. Raja Naga, kamu mencari kehancuranmu sendiri. Empat sesepuh margin dunia meraung dengan keras. Menghadapi serangan Istana Naga, mereka tidak merasa takut. Sebaliknya, mereka merasa lebih marah. Sebuah istana naga kecil berani membunuh para ahli dari sekte besar margin dunia. Mereka mencari kehancuran. Blokir mereka. Selama mereka bisa bertahan selama beberapa menit, Patriark dan yang lainnya akan datang dan membunuh semua orang dari Istana Naga. Jangan biarkan siapapun hidup. Seorang sesepuh dari sekte besar margin dunia meraung dengan marah. Ledakan. Tubuh mereka bergerak, dan lapisan hukum muncul di depan mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Retakan. 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 Namun, saat berikutnya, ketika duri mendarat di pertahanan mereka, mereka berempat benar-benar terpana. Kakak-kakak. Di dalam ruang lubang hitam, suara pelanggaran pertahanan hukum bisa terdengar. Keempat tetua sekte margin dunia menatap kosong ke depan. Saat Ton menyapu, pertahanan di depan mereka langsung dipatahkan. Melihat ini, mereka berempat benar-benar terpana. Mereka semua adalah sesepuh dari margin dunia, dengan kekuatan pertempuran kaisar level 9 yang abadi. Di sekte yang lebih lemah, mereka semua adalah pejuang puncak. Meskipun mereka mewaspadai Istana Naga, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Istana Naga bisa langsung membunuh prajurit level 9 yang abadi, tetapi jika mereka berempat bekerja sama, mereka membutuhkan setidaknya 10 untuk membunuh mereka. Ini akan membutuhkan pertempuran yang panjang. Namun, dari sudut pandang mereka, mereka bisa bertahan setidaknya selama 20-30 menit, 1 jam pertempuran dan mereka akan langsung dikalahkan. Pertahanan di depan mereka bisa dikatakan telah dimanfaatkan sepenuhnya. Sekarang, itu sangat mudah ditembus. Ini, bagaimana bisa serangan monster berduri ini begitu mengerikan? Suara ketakutan datang dari sesepuh Tianya dan 3 lainnya. Pupil mereka menyempit saat mereka melihat 2 monster berduri di depan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Poh. Pada saat berikutnya, kedua semak duri itu langsung menembak semak duri dan menembusnya. Pada jarak sedekat itu, semak duri yang tak tertandingi itu seperti ular berbisa, langsung menembus dada mereka. Ah! Teriakan datang dari tetua Tianya, matanya terbelalak tak percaya saat dia menatap dadanya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Mereka adalah monster tingkat kaisar yang abadi, puncak tingkat kaisar yang abadi, Istana Naga memiliki pejuang tingkat kaisar yang abadi. Suara-suara panik datang dari tetua lainnya, mereka meraung dan tubuh mereka bergetar. Istana Naga juga memiliki prajurit tingkat Pinnacle Unding Emperor. Oleh karena itu, jika pihak lain benar-benar ingin membunuh mereka berempat, mereka tidak punya cara untuk melawan. Tidak Istana Naga, bagaimana Anda bisa memiliki kaisar yang abadi, Anda? Seorang tetua meraung. Pada saat ini, duri yang menembus dada mereka mulai bergerak, langsung menembus tubuh mereka lagi, mengikat mereka sepenuhnya. Mereka berempat tidak bisa melawan sama sekali dan langsung ditundukkan. 4 duri tajam ditembakkan dari 4 duri, mengarah ke kepala mereka. Tidak, jangan bunuh kami. Pada saat ini, 4 tetua dari sekte margin dunia berteriak dengan panik di wajah mereka. Ketika kematian datang, kebanyakan orang akan merasa takut. Ini terutama terjadi pada kelompok ahli berpangkat tinggi. Mereka tidak tahan berpisah dengan dunia yang cerah ini. Iblis tua orang menyebalkan itu, bagaimana dia memprovokasi Istana Naga. Dia benar-benar menjadikan Istana Naga sebagai musuh kita. Sementara mereka berempat ketakutan, mereka juga sangat marah pada sesepuh Yao. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka tidak menaruh Istana Naga di mata mereka pada awalnya. Jangan bunuh dia dulu. Cederai dia dengan serius. Di platform komando, Wang Xian berkata dengan samar. Ya, Raja Naga, jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Kami, ujung dunia, bersedia mengambil harta untuk menebus hidup kami. Ketika mereka berempat mendengar kata-kata Wang Xian, mereka memiliki secercah harapan. Mereka langsung berteriak keras. PFFT, 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 PFFT. Begitu mereka menyelesaikan kata-kata mereka, banyak duri mendarat di kepala mereka. Dengan vitalitas mereka, mereka secara alami tidak dapat membunuh mereka. Berdengung.
Wang Xian terbang. Dengan lambaian tangannya, dia segera melemparkan Soul Capture. Formasi surga, hapus formasi gangguan lubang hitam dan buat formasi ilusi. Wang Xian segera berkata, ledakan. Begitu dia mengatakan itu, gelombang kekuatan naga langsung masuk ke dalam pikiran sesepuh dari Sekte Margin Dunia. Panggil Kerajaan Abadi. Suara Wang Xian muncul di benaknya. Ya. Tetua dari Margin Dunia berkata dengan bingung. Kerajaan Abadi perlahan muncul di samping. Tubuh Wang Xian bergetar. Istana naga muncul di belakangnya dan langsung mempertahankan Kerajaan Abadi ke dalam Istana Naga. Bang! Dia menamparkan lengannya dan mendarat di kepalanya, membunuhnya segera. Apa-apa yang kamu lakukan? Sihir macam apakah ini? Tindakan Wang Xian menyebabkan tiga tetua tiannya lainnya menunjukkan ekspresi putus asa saat mereka berteriak keras. Namun, Wang Xian tidak memperhatikan mereka. Dia mengikuti metode yang sama dan memanggil kembali semua negara Dewa Abadi mereka. Negara-negara Dewa Abadi ini adalah sumber daya yang sangat besar untuk Ao Crab dan yang lainnya. Keempat negara Dewa Abadi ini, bersama dengan beberapa sumber daya lainnya, dapat memungkinkan kepiting Ao dan naga pemakan lainnya untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka ke tingkat 9 Raja Dewa Abadi. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak dapat memanggil negara dewa mereka di jurang, dia juga akan memanggil negara dewa dari tetua Yao dan Sekte Margin Dunia lainnya melalui metode ini. Panen kali ini cukup bagus. Setelah membunuh 4 tetua Sekte Margin Dunia, mata Wang Xian berbinar. Dengan 4 tetua, dia bisa meningkatkan kekuatan tempur Istana Naga dengan 6 petarung King level 9 yang abadi. Dengan penambahan yang lain, akan ada total 7. Ada juga 2 biji jurang. Perjalanan ini akan meningkatkan kekuatan tempur Istana Naga oleh 9 petarung King level 9 yang abadi. Aku bertanya-tanya bagaimana reaksi Tian Ya setelah membunuh 5 tetua Tian Ya. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Raja Naga, akankah kita memulai pertempuran selanjutnya? Tian Cheng bertanya pada Wang Xian. Suruh semua murid bersiap. Bahkan jika kita tidak memulai pertempuran, Tian Ya akan memulai pertempuran. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan samar. Tian Cheng mengangguk sedikit dan segera bersiap. Retakan, jimat saya rusak. Jimat saya benar-benar rusak. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya yang sedang mengobrol dengan sesama muridnya di ujung surga tiba-tiba memiliki liontin ajaib di celah dadanya. Pria parubaya itu langsung tertegun. Setelah itu, dia melebarkan matanya dan berteriak kaget. Kakak senior Lan, apa yang terjadi denganmu? Di depannya, beberapa pria parubaya melihat perubahan ekspresinya yang tiba-tiba dan ekspresi mereka berubah. Mereka segera bertanya. Jimatnya rusak. Jimat yang diberikan kakek saya benar-benar rusak dengan sendirinya. Wajah pria parubaya itu dipenuhi ketakutan. Dia meraih jimat dengan tangannya, matanya membelalak. Ini jimat yang diberikan kakekku. Kerajaan Dewa Kakek bisa merasakannya saat dalam bahaya. Kerajaan Mahadewa tertinggi akan mengirimkan kekuatan untuk melindungi saya. Kakek berkata begitu dia mati, jimat ini akan hancur. Kakek. Pria parubaya itu berteriak. Pria parubaya lainnya juga tertegun. Mereka saling memandang dan menelan ludah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka semua tahu bahwa kakek klan senior mereka adalah sesepuh dari ujung dunia, keberadaan Dewa Raja level 9 yang abadi. LAN senior, segera laporkan ke Master Sekte dan Patriark. Salah satu dari mereka buru-buru berkata kepadanya. Cobalah, Ketua Sekte, Patriark. Pria parubaya itu berangsur-angsur pulih kembali dan langsung bergegas ke depan penguasa Cakrawala, berteriak keras. Pria parubaya itu berlari dengan panik. Patriark Tianya dan hierark pada penguasa Tianya memandang pria parubaya itu dan sedikit mengernyit. Little Lan, ada apa? Seorang penatua yang mengenal pria parubaya itu bertanya kepadanya. Penatuamu, hierarki, Patriark, kakekku mungkin telah jatuh. Dia mungkin telah jatuh. Ini jimat yang diberikan kakekku. Kakek berkata selama dia tidak mati, itu tidak akan pecah. Sekarang, jimatnya rusak. Pria parubaya itu memandang Sekte Master Horizon dan yang lainnya dengan ekspresi panik. Dia memegang liontin di tangannya, dan ekspresinya terus berubah. Orang tua bernama ekspresi penatuamu berubah. Dia segera muncul di samping pria parubaya itu dan mengulurkan tangan untuk mengambil liontin itu dari tangannya. Itu memang senjata penyelamat hidup yang dibuat oleh tetua Lan untuk keturunannya. Namun, aura tetuamu tidak lagi ada di sana. Ekspresi penatuamu sedikit berubah saat dia melihat pemimpin sekte dan yang lainnya. Apa, penatua Lan sudah mati, bukankah mereka masih di sini sekarang?
Bagaimana mereka bisa mati? Bukankah mereka? Ekspresi seorang penatua tiba-tiba berubah ketika dia berkata, apakah sesuatu yang buruk terjadi pada mereka? Master Sekte, Patriark, dan ekspresi lainnya juga sedikit berubah. Salah satu tetua segera mengeluarkan AI-nya dan mengirimkan serangkaian pesan, tetapi setelah beberapa detik, tidak ada balasan. Keempat tetua tidak menjawab sama sekali. Kepala keluarga. Di sekitarnya, para tetua dan ketua sekte menatap kedua patriark dengan sungguh-sungguh. Keempat tetua yang cerdas belum kembali setelah mencari tetua Yao, dan sekarang mereka diduga telah jatuh. Untuk dapat membuat mereka jatuh begitu cepat, mereka belum merasakan bahwa kekuatan pihak lain jelas tidak sederhana. Brengsek, dengan lantua dan kekuatan dua lainnya, bahkan jika mereka dalam bahaya, mereka masih akan menyebabkan keributan besar. Bagaimana mereka bisa jatuh begitu cepat? Semua murid, bersiaplah. Semuanya, segera menuju ke kiri untuk menyelidiki. Begitu kau menemukan pembunuhnya, potong-potong dia menjadi 10.000 keping. Wajah kedua patriark itu mengungkapkan aura mengerikan yang tak tertandingi saat mereka meraung dengan marah. Penguasa Cakrawala, Master Sekte Horizon melambaikan tangannya dan gelombang energi menyatu dengan penguasa Cakrawala. Semua murid, bersiaplah untuk pertempuran. Setelah itu, Master Sekte Horizon mengeluarkan raungan sengit saat suaranya menyebar ke seluruh pikiran semua orang. Oh, apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bukankah semua biji abisal di abis dibantai? Di Cakrawala Penguasa, beberapa murid yang kurang informasi mengungkapkan ekspresi heran. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Penggaris Cakrawala terbang ke arah kiri dengan kecepatan yang mengerikan. Patriark, jika tetua Ruolan dan yang lainnya benar-benar mati, satu-satunya kekuatan di kiri yang dapat melakukannya adalah Istana Naga. Seorang tetua berdiri di depan penguasa Cakrawala dengan wajah muram dan berkata kepada kedua patriark. Istana Naga, kedua patriark menyipitkan mata mereka, yang berkedip dengan niat membunuh yang kejam. Sebanyak 5 tetua telah menghilang, bagi mereka, itu adalah kerugian besar. Di seluruh dunia, mereka hanya memiliki 15 prajurit level 9 yang abadi. Tidak peduli faksi mana itu, selama mereka membunuh 5 tetua, itu tidak dapat didamaikan. Apa yang terjadi dengan Sekte Margin Dunia? Mengapa ada niat membunuh yang begitu kuat? Apa yang terjadi dengan Sekte Besar Cakrawala? Mengapa mereka menyerbu ke kiri dengan cara yang begitu mengesankan? Buat semua murid bersiap untuk pertempuran. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, para ahli dan murid dari Sekte 9 Surga Besar yang berada di samping mendengar suara yang penuh dengan niat membunuh. Ketika mereka melihat mereka menyerbu ke arah kiri, mereka sedikit terkejut. Cakrawala dan 9 langit bertarung melawan benih abisal di tengah. Dapat dikatakan bahwa tidak ada celah di antara mereka. Kedua belah pihak dapat dengan jelas melihat situasi satu sama lain. Perubahan besar di sisi Tianya segera menarik perhatian Jiu Xiao. Mengapa mereka terbang ke kiri? Ayo pergi dan lihat. Kedua leluhur Jiu Xiao sedikit mengangkat alis mereka dan berkata dengan mata berbinar. Mereka telah membunuh semua benih abisal di pihak mereka, jadi tidak terjadi apa-apa. Karena Sekte Besar Margin Dunia bertingkah sangat aneh, Jiu Xiao secara alami harus memperhatikannya. Suara mendesing. Setelah itu, sekelompok pembangkit tenaga dan murid Jiu Xiao segera terbang ke kiri. Di sebelah kanan, Sekte Besar Pemecah Surga juga telah menghabisi benih jurang di jurang. Sebagai tuan rumah, beberapa murid mereka telah merasakan situasi dari dua sekte besar di tengah dan tidak ragu, segera, sekelompok ahli datang untuk menyelidiki. Semua murid, kelilingi Dragon Peak. Kecepatan penggaris Cakrawala sangat cepat, dan jarak antara kedua sisi tidak terlalu jauh untuk memulai. Melihat puncak naga yang menjulang tinggi dan sangat besar di depan mereka, Patriark Horizon segera memerintahkan dengan dingin. Ya, para ahli dan murid lainnya sedikit terkejut. Mengelilingi. Namun, 7 tetua segera memimpin dan memerintahkan semua orang. Ikuti para tetua. Pada saat berikutnya, para ahli dari batas dunia menghentikan mereka dan segera mengikuti para tetua dan mengepung Istana Naga. Berdengung, berdengung, berdengung. Tanpa ragu-ragu, Patriark Margin Dunia terbang keluar dari penguasa Margin Dunia. Keduanya melayang di langit. Istana Naga. Raungan marah datang dari salah satu tetua saat dia menatap dingin ke puncak naga yang sangat besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di daerah sekitarnya, tetua Tianya dan puluhan juta murid mengepung Istana Naga. Wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hehe, di platform komando,
Wang Xian secara alami tahu tentang orang-orang dari Sekte Tiannya yang sedang bergegas. Seperti yang diharapkan, bahkan jika Istana Naga tidak menyerang mereka, pihak lain masih akan menyerang mereka. Semua orang dari Sekte Akhir Surga, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan bertanya meski tahu jawabannya. Untuk memulai perang pada saat invasi Abyss, seseorang harus dibenarkan. Jika tidak, itu akan menimbulkan kemarahan publik dan mempengaruhi tindakan Istana Naga. Apakah kamu membunuh Tetua Lan dan 5 lainnya dari Sekte Ujung Surga? Margin Dunia Patriark mengunci pandangannya pada Wang Xian dan menanyainya dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Sekte Margin Dunia ada di sini untuk mengepung Istana Naga. Ini Istana Naga membunuh sesepuh dari Sekte Margin Dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Sekte Margin Dunia memiliki konflik dengan Istana Naga? Di belakang, Jiu Xiao dan para ahli dan murid lainnya yang mengikuti mereka melihat pemandangan di depan mereka. Ketika mereka mendengar suara Patriark World Margin, mereka sedikit terkejut. Mengapa kedua kekuatan ini tiba-tiba mulai berkelahi? Di belakang, para ahli dari sekte yang memutuskan surga juga bergegas mendekat. Mereka juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Di sebelah kiri, Patriark Master Sekte dan yang lainnya yang telah menerima laporan dari 6 ahli juga telah bergegas bulan lalu dan kebetulan melihat pemandangan ini. Ekspresi mereka berubah, dan mereka agak serius dan malu. Raja Naga, aku bertanya padamu. Apakah Anda membunuh 50 hingga 60 pembangkit tenaga listrik dari 5 tetua Sekte Margin Dunia? Master Sekte Margin Dunia menatap Wang Xian dan menanyainya dengan dingin lagi. Nada suaranya dipenuhi dengan kedinginan. Semua orang dari Sekte Margin Dunia, mari bicarakan ini dengan baik. Pasti ada kesalahpahaman. Master Sekte bulan lalu menelan ludah dan berbicara setelah beberapa saat ragu, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Istana Naga bulan lalu, jadi mereka secara alami tidak ingin melihat Istana Naga dan Sekte Tiannya berbenturan. Ini akan membuat mereka sulit mundur bulan lalu. Lagi pula, Istana Naga telah membantu mereka sebelumnya. Namun, Sekte Tiannya sangat kuat sehingga Istana Naga tidak dapat bersaing dengan mereka. Bahkan jika mereka telah membantu bulan lalu, mereka masih bukan tandingan Sekte Tiannya. Diam, 5 tetua sekte kita telah terbunuh, permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Dari semua kekuatan, hanya Istana Naga yang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Tetua Sky Horizon mendengar kata-kata pemimpin sekte dan memarahi dengan dingin. Ini menyebabkan ekspresi pemimpin sekte berubah, mengungkapkan ekspresi jelek. Pada saat yang sama, dia terkejut. 5 tetua telah terbunuh, ini adalah eksistensi pada level yang sama dengannya, mereka hanya memiliki 4 kaisar level 9 yang abadi bulan lalu. Apa, 5 sesepuh Margin Dunia terbunuh? Ini adalah 5 makhluk raja tingkat 9 yang abadi, mereka terbunuh, bagaimana ini mungkin? Istana Naga yang membunuh mereka. Apakah mereka mengejar kematian? Mereka benar-benar membunuh para tetua sekte besar Margin Dunia. 9 awan surga sekte besar memutuskan sekte besar, bersama dengan kekuatan lain yang bergegas. Ketika mereka mendengar kata-kata dari tetua Margin Dunia, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kematian 5 tetua sekte adalah masalah besar. Istana Naga bukan satu-satunya yang dapat menghancurkan 5 keberadaan Dewa Raja tingkat 9 yang abadi, dan mereka mungkin telah memasuki jurang maut. Seorang nenek moyang dari bulan lalu berkata dengan ekspresi jelek. Bulan lalu, Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Apakah Anda percaya bahwa jika Anda mengucapkan satu kata lagi, saya akan menghancurkan seluruh sekte Anda? Patriark lain dari sekte besar Margin Dunia meraung dengan wajah dingin. Kata-katanya membuat hati orang-orang dari sekte besar bulan lalu sedikit bergetar. Raja Naga, bicaralah. Beri saya alasan yang bukan untuk Anda bergerak. Jika tidak, sekte besar Margin Dunia kita pasti akan memusnahkan kalian semua. Tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Margin Master Dunia Sekte menatap Wang Xian dan meraung dengan niat membunuh. Saat ini, Istana Naga adalah yang paling mencurigakan. Bahkan jika mereka tidak memiliki cukup bukti, jika Istana Naga tidak memiliki bukti bahwa mereka tidak bergerak, Margin Dunia mereka akan memusnahkan mereka juga. Mereka lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Ini adalah kekuatan akhir dunia. Di sekitar mereka, para ahli dan murid dari 4 sekte besar di Pulau Iblis memandang Wang Xian. Mereka dikejutkan oleh kekuatan akhir dunia dan sedang menunggu jawabannya. Sekte Ujung Dunia, mengapa tetuamu datang ke Istana Naga kita tanpa alasan?
Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan lemah. Jadi, para tetua Sekte Horizon dibunuh oleh Your Dragon Palace. Tepat ketika Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, kapak dewa misterius muncul di tangan salah satu patriark Sekte Horizon. Energi dalam tubuhnya meraung. Haha, ketika kami sedang berburu benih jurang, Sekte Horizon Anda berani menerobos masuk ke tempat kami untuk berburu benih jurang dan bahkan membunuh murid-murid istana naga kami. Katakan padaku, menurutmu apakah aku akan membuang sampah Sekte Cakrawalamu? Wang Xian melihat ekspresi membunuh di wajah mereka. Dia tertawa keras dan berkata dengan dingin. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, aura pembunuh yang sangat kejam muncul di sekitarnya. Ini benar-benar istana naga. Mereka benar-benar berani membunuh para tetua sekte margin dunia kita, sebuah istana naga kecil. Mereka mencari kematian. Membunuh mereka. Mereka berani membunuh orang tua kita. Hancurkan istana naga. Bunuh orang tua kita dan balas dendam. Buat mereka membayar 10 kali atau 100 kali lipat dari harga. Beraninya istana naga kecil membunuh sesepuh kita Tianya. Ketika para ahli dan murid yang mengelilingi istana naga mendengar kata-kata Wang Xian, wajah mereka dipenuhi amarah. Mereka mengangkat senjata mereka dan meraung dengan niat membunuh. His, ini istana naga benar-benar membunuh sesepuh dari sekte margin dunia. Apakah mereka mengejar kematian? Bahkan jika mereka kuat, istana naga tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh sekte akhir surga. Akhir tetua surga membunuh seorang murid istana naga dan istana naga menghancurkannya. Ini terlalu ganas. Sekte dan kekuatan utama di sekitarnya juga kaget. Mereka lebih akrab dengan kekuatan istana naga. Menyinggung sekte akhir surga dengan begitu ganas tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Ketika Master Sekte dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Mereka menelan ludah dan menatap Wang Xian dengan bingung. Bagus, sangat bagus. Raja Naga, karena kamu berani membunuh sesepuh dari sekte akhir surga kita, sangat bagus. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Niat membunuh yang kejam melonjak dari tubuh ujung patriark surga. Semua ahli dan murid sekte akhir surga di sekelilingnya memancarkan aura sengit. Itu hebat. Jika kamu, sekte akhir surga, berani membunuh orang-orang di istana naga kita, aku akan berani membunuh mereka. Wang Xian tersenyum tipis. Dia mengatakan bahwa para tetua sekte akhir surga membunuh orang-orang istana naga karena mereka punya alasan bagus untuk melakukannya. Raja naga ini sangat sombong, sangat sombong. Dia sama sekali tidak menaruh sekte akhir surga di matanya. Semua ahli terkejut ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Raja naga dari istana naga tidak pernah menempatkan sekte ujung dunia di matanya. Bunuh semua murid sekte akhir dunia. Saya ingin menghancurkan semua orang di istana naga. Tidak satu pun dari mereka yang masih hidup. Siapapun yang berani membantu istana naga adalah musuh bebuyutan kita. Kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Berdiri di penguasa ujung dunia, Master Sekte Tianya memerintahkan dengan keras. Membunuh. Puluhan juta murid mengangkat senjata mereka di sekitarnya. Niat membunuh mereka mengguncang dunia. Aku ingin menghancurkan puncak nagamu. Master Sekte Tianya bergumam. Dia menggerakkan lengannya, dan gelombang energi mengalir ke penguasa Tianya. Di belakangnya, dua tetua datang ke kiri dan kanannya, dan juga mengalirkan energi ke penguasa Tianya. Berdengung. Seluruh penguasa Tianya sedikit bergetar, dan memancarkan cahaya logam yang tajam. Kekuatan nomologis yang luas menyebar ke segala arah. Pertempuran akan meletus. Istana naga mencari kematian. Mereka benar-benar memulai pertempuran saat ini. Ini adalah waktu invasi abis. Pertempuran internal saat ini. Ini Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya terlalu bodoh. Ekspresi beberapa ahli di sekitarnya sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Beberapa dari mereka mundur. Pertempuran internal selama invasi abis adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat semua orang. Bahkan kedua Patriark Jiuxiao mengerutkan kening, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Istana Naga telah membunuh 5 tetua Tianya. Mereka adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Mustahil bagi Tianya untuk tidak bergerak. Di belakang mereka, sekte besar dari bulan lalu terlihat sangat malu. Mereka melirik ahli dari sekte besar dari Tianya yang penuh dengan niat membunuh. Mereka mengertakkan gigi dan ragu-ragu. Membunuh. Pada saat ini, raungan sedingin es bergema di seluruh dunia. Penguasa ujung dunia, satu kaki dari ujung dunia memusnahkan para dewa dan iblis. Suara pemimpin sekte ujung dunia terus bergema. Sebuah energi kental dari hukum seperti penguasa meletus dari penguasa ujung dunia.
Penguasa itu langsung tumbuh hingga ukuran puluhan ribu kilometer dan menyerbu ke arah pusat Dragon Peak. Di sekitar mereka, puluhan juta ahli dan murid dari sekte besar ujung dunia juga melancarkan serangan mereka secara instan. Hehe, murid Istana Naga, bunuh. Ketika Wang Xian melihat sekelompok orang dari sekte margin dunia menyerangnya, dia menjilat bibirnya dan memerintahkan dengan ekspresi muram. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera setelah perintah diberikan, anak panah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari puncak naga dan menyerang puluhan juta murid dari sekte margin dunia. Menabrak. Pada saat yang sama, di depan puncak naga, 3 monster yang terbentuk dari duri terbentuk. Suara mendesing. Salah satu monster berduri melihat penguasa Tiannya datang menuju puncak naga dan menyapunya. Untuk memblokir serangan Tiannya Qi, angan-angan. Ketika Tiannya Qi habis-habisan, itu tidak lebih lemah dari serangan Dewa Raja Prajurit Puncak yang abadi. Di Tiannya Qi, Master Sekte Tiannya melihat monster berduri menyapu ke arah serangan Tiannya Qi, wajahnya menunjukkan ekspresi dingin. HMPH. Di langit, sesepuh cakrawala langit yang memegang kapak perlahan mengangkat kapak di tangannya dan juga melepaskan serangan yang mengerikan. Membelah langit dan bumi. Dia meraung pelan, energi kuning tanah langsung merobek ruang dalam radius 400.500 juta km. Energi berbentuk kapak abu-abu ini menebas ke arah Dragon Peak. 2 energi tingkat Raja Dewa Kematian Puncak menyerang. Tidak bagus, sulit untuk mempertahankan Istana Naga. Melihat pemandangan ini, para prajurit dan murid dari sekte besar dari bulan lalu, yang bergegas dari belakang, semuanya terkejut. Namun melawan serangan tingkat Kaisar yang abadi, mereka tidak berdaya. Gemuruh. Namun pada saat ini, ton monster Eston telah mendarat di energi penguasa akhir dunia. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar saat energi tak terbatas dibebankan ke sekitarnya. Apa? Ketika para ahli dari berbagai faksi melihat tabrakan ini, mereka segera berteriak ketakutan. Dia memblokirnya. Bagaimana ini mungkin? Master Sekte Ujung Surga berdiri di atas penguasa Ujung Surga dan menatap lurus ke depan. Wajahnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Memblokirnya, serangan monster berduri benar-benar memblokir serangan penguasa Cakrawala Langit. Gemuruh. Pada saat ini, bentrokan mengerikan lainnya bergema. Di udara, God Axe besar yang terbentuk dari hukum juga perlahan hancur di bawah serangan ton monster. Apa? Kedua serangan itu diblokir oleh Istana Naga, ini adalah serangan dari Kaisar yang abadi. Ini, di sekitar, 2 leluhur, para prajurit lainnya, serta para prajurit dari kekuatan lain melihat pemandangan ini, pupil mata mereka melebar. Memblokir serangan penguasa akhir dunia sudah sangat mengejutkan, tetapi serangan leluhur akhir dunia juga diblokir, ini berarti bahwa Istana Naga bisa bertarung melawan pejuang abadi puncak. Tidak heran Anda berani membunuh sesepuh akhir dunia kita. Ternyata Istana Naga Anda juga memiliki petarung yang tidak pernah mati. Tidak heran. Ekspresi kedua patriark akhir dunia berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melawan AS hanya karena kamu memiliki kekuatan tempur Pinnacle yang abadi? Membunuh. Wajah pejuang abadi puncak yang tak bergerak itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sebuah pagoda muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, pagoda itu langsung melepaskan api mengerikan yang meluas hingga jutaan kilometer. Dia terbang di atas pagoda, dengan lambaian tangannya, tingkat 1 pagoda melepaskan banyak bunga api yang tak terhitung jumlahnya menutupi area seluas lebih dari 100 juta km, meledak menuju puncak naga. Hualala. Pada saat ini, serangan Patriark Sekte Margin Dunia, ketiga semak duri segera bergerak, menghadapi serangan mereka. Semak duri melambai, sama-sama menyelimuti area seluas lebih dari 100 juta km di depan. 2 terkunci pada 2 Patriark Sekte Margin Dunia, 1 terkunci pada penguasa Margin Dunia. Gemuruh-gemuruh, gelombang energi yang mengerikan, perang besar itu langsung meletus. Mundur, segera mundur. Kekuatan sekitarnya, bahkan sekte besar, segera mundur ke belakang. Gempa susulan dari pembunuhan abadi puncak bukanlah sesuatu yang bisa ditahan siapapun. Pada saat ini, serangkaian teriakan datang dari sekitarnya. Itu sangat mendadak. Jeritan itu membuat hati para murid di sekitarnya tegang. Semua orang terkejut, dengan cepat melihat ke arah sumber teriakan, sisi kiri Dragon Peak. Itu adalah, tidak bagus, tetuamu. The Scream menarik perhatian banyak orang, ketika orang-orang dari Sekte Margin Dunia menoleh. Ekspresi mereka berubah. Di sisi kiri, tetuamu memimpin sekelompok murid tepi dunia untuk memblokir panah dari puncak naga.
Ketika penatuamu dengan sungguh-sungguh memblokir panah archer level 9 yang abadi, siluet hitam dan putih muncul di belakangnya. Saat tetuamu melepaskan serangannya yang kuat, cakarnya yang tajam menusuk ke dalam tubuhnya. Sabit seperti cakar bahkan memotong setengah dari kepala tetuamu. Di sekitarnya, ada juga makhluk hitam dan putih yang aneh, menggunakan metode yang sama untuk menembus para prajurit dari Sekte Margin Dunia. Seorang penatua, 10 diaken, dan 10.000 dewa raja prajurit dari Sekte Besar Margin Dunia di sebelah kiri. Ketika mereka melihat pemandangan ini, baik itu warriors dan murid dari Margin Dunia, atau 9 langit menghancurkan bulan dan kekuatan lainnya, mereka semua merasa gelisah. Perang baru saja dimulai, dan pemanah Istana Naga terlibat dalam beberapa putaran serangan dengan murid-murid dari Margin Dunia. Namun, tiba-tiba, lebih dari 10.000 pejuang abadi tewas. Adegan mengerikan ini bahkan mengejutkan kedua patriark Jiu Xiao. Melolong, Istana Naga, kamu mencari kematian. Di depan mereka, ketika kedua patriark melihat pemandangan di sebelah kiri, mata mereka langsung berubah menjadi merah darah. Mereka mengeluarkan raungan binatang. Lebih dari 10.000 mayat hidup dan seorang penatua terbunuh dalam sekejap, apa artinya itu? Hanya ada 80.000 hingga 90.000 kematian di seluruh dunia, 1/89 dari mereka telah terbunuh. Yang terpenting, sesepuh lainnya telah terbunuh. Ini adalah level 9 yang tidak pernah mati, seorang pejuang sekte teratas. Termasuk sesepuh ini, total 6 sesepuh telah meninggal di tangan Istana Naga. Lebih dari sepertiga dari peringkat 9 ahli di dunia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Raungan Patriark Horizon tidak memiliki efek apapun. Di depan mereka, serangan monster berduri telah tiba. Merusak. Patriark Horizon, yang sedang memegang kapak di tangannya, mengangkat kapak di tangannya dan menebas duri di depannya. Bang! Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Detik berikutnya, Patriark Horizon, yang memegang kapak, terbang mundur. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan raungan rendah. Di samping, Patriark Ujung Surga yang berdiri di langit di atas pagoda yang menyala dikelilingi oleh duri. Api mendarat di duri, tetapi mereka tidak menembus pertahanan mereka. Ekspresinya berubah drastis. Tiba-tiba, dia punya firasat buruk. Semua anggota Istana Naga, serang. Membunuh. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, tatapan dingin muncul di matanya. Dengan lambaian tangannya, batu kilangan 5 elemen melayang di atas puncak naga dan menyerang semua murid kuat dari Sekte Margin Dunia yang mengelilingi mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di puncak naga, sisa spesies naga Starwood terbang seketika. 60.000 pembangkit tenaga Raja Abadi dari Istana Naga semuanya diserang. Merasa. Ini adalah kekuatan Istana Naga, dua leluhur dari Sekte Margin Dunia. Sekte Margin Dunia dan yang lainnya mengendalikan penguasa Margin Dunia, mereka semua ditahan. Ada begitu banyak yang tidak bisa mati di Istana Naga, 10.000 lainnya telah terbang keluar, bersama dengan setidaknya 30.000 pemanah, ini mendekati 60.000 yang tidak bisa mati, kan? Hal yang paling menakutkan adalah makhluk hitam dan putih, tidak ada yang memperhatikan mereka sebelumnya, 10.000 kematian terbunuh, itu terlalu menakutkan. Lihatlah ketiga semak duri itu, mereka benar-benar menekan kedua leluhur dan pemimpin Sekte Margin Dunia. Ketika 10.000 mayat hidup keluar, para prajurit dan murid di sekitarnya semua terkejut. Di dalam Gunung Naga, tidak hanya ada makhluk yang bisa bertarung melawan Kaisar Abadi Puncak, ada juga hampir 60.000 Kaisar Abadi. Sekte Margin Dunia memiliki 70.000 hingga 80.000 Kaisar Abadi, namun kali ini hanya ada 50.000. Dan dari 50.000 ini, lebih dari 10.000 dibunuh oleh iblis aneh dan yang lainnya. Poin penting lainnya adalah bahwa sesepuh Sekte Margin Dunia telah dibunuh oleh Istana Naga sebanyak 6 orang. Dalam hal kekuatan pertempuran tingkat tinggi, Istana Naga memiliki keuntungan yang luar biasa. Tidak bagus, Istana Naga memiliki 7 hingga 8 pejuang abadi dari tingkat ke-9. Ketika spesies naga Starwood semua bergegas keluar dari Gunung Naga dan menyerbu ke arah kelompok prajurit dan murid dari Sekte Margin Dunia yang mengelilingi Gunung Naga. Seorang penatua merasakan kekuatan yang menakutkan dan meraung kaget. Ada 15 prajurit Dewa Raja tingkat 9 yang abadi, pemimpin sekte dan 2 tetua ingin mengendalikan penguasa ujung dunia. 6 tetua terbunuh, 2 tetua menjaga tanah Sekte Ujung Dunia, mereka hanya bisa menggunakan 4 dewa tingkat raja yang abadi 9 prajurit. Mereka bukan tandingan Istana Naga.
Yang membuat mereka lebih terkejut adalah bahwa 60.000 anggota semuanya adalah level abadi. Bahkan tidak ada level di bawah abadi. Murid dewa-dewa abadi mereka benar-benar dibantai oleh serangan kaisar yang abadi. Saat naga Starwood menyerang, duri mulai menutupi sekeliling mereka. Panah dan duri memenuhi langit. Dalam sekejap, lebih dari 1 juta murid sekte besar margin dunia terbunuh. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Ekspresi para ahli dari sekte besar margin dunia sedikit berubah, dan mata mereka menunjukkan niat membunuh yang sangat kejam. Bunuh mereka. Meskipun sekte besar margin dunia sedikit lebih lemah, bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Para ahli meraung dengan marah. Weng. Saat ini, lebih dari 10.000 monster aneh bergerak dan bersembunyi di luar angkasa. Semua murid margin dunia hati-hati dengan pembunuh itu. Seorang tetua melihatnya dan ekspresinya berubah, segera memperingatkan dengan keras. Elder, lawannya terlalu kuat, kita bukan tandingan mereka. Di belakang mereka, sekelompok murid tingkat dewa-dewa abadi menyaksikan pertempuran dalam ketakutan. Pertempuran di depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Hanya terkena gempa susulan dari pertempuran abadi bisa membunuh mereka. Hanya level dewa-dewa yang bisa bertarung di medan perang. Sisanya tidak memenuhi syarat. Ini membuat puluhan juta murid sekte margin dunia panik. Saat ini, belum lagi mengelilingi istana naga, bahkan bisa terbang puluhan kem ke depan tanpa mati sudah merupakan surga yang menantang keberuntungan. Berdengung, batu kilangan 5 elemen menyapu sekeliling dari langit. Melihat serangan yang mengerikan itu, para tetua dari sekte margin dunia harus mempertahankan diri. Jika mereka tidak bertahan, banyak murid dari sekte margin dunia akan terbunuh. Suara mendesing. Namun, ketika dia membela diri, sebuah anak panah langsung melesat ke arahnya. SHT. Ekspresi si tetua berubah drastis, dan dia buru-buru mundur, menyerah untuk bertahan. Berdengung. Sungai kehancuran menyapu, menggambar domain kematian. Murid-murid sekte margin dunia dipenuhi ketakutan. Tidak, jeritan terdengar, dan ratusan ribu murid yang diselimuti dengan panik melarikan diri keluar. Namun, mereka benar-benar terlalu lemah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk kembali ke kerajaan ilahi abadi mereka, dan langsung dibunuh. Sekte Horizon sama sekali bukan tandingan istana naga. Jika ini terus berlanjut, semua murid mereka akan dibantai. Para murid sekte Cakrawala telah berkumpul untuk mengelilingi puncak naga. Mereka sepenuhnya berkumpul untuk menunggu istana naga membunuh mereka. Kekuatan istana naga sangat menakutkan. Sekte Horizon dalam masalah besar. Semua murid yang kuat di sekitar terkejut saat melihat pemandangan di medan perang. Siapa yang bisa membayangkan situasi seperti itu? Awalnya, semua orang mengira istana naga itu bodoh dan mencari kematian, tapi sekarang tampaknya yang bodoh itu adalah sekte margin dunia. Mengelilingi puncak naga dengan kekuatan seperti itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Pemimpin sekte, nenek moyang, kita bukan tandingan mereka. Setelah bentrokan singkat, prajurit tingkat Raja Dewa Kematian kehilangan semangat juang mereka dan meraung ketakutan. Sialan, bagaimana istana naga ini bisa begitu kuat? Di atas mereka, dua leluhur dari sekte margin dunia, pemimpin sekte dan para tetua semuanya memiliki ekspresi yang berubah. Mereka hampir tidak bisa menghindari serangan ton monster. Mendengar suara-suara di bawah, hati mereka bergetar hebat. Mereka tahu bahwa margin dunia bukanlah tandingan istana naga, mereka akan kalah. Semua pusat kekuatan dan murid, lari. Salah satu patriark Tianya mengertakkan gigi. Lengannya terkena duri dan lengannya langsung patah. Dia berteriak kaget dan marah. Dia dikalahkan. Dia benar-benar dikalahkan. Kamu ingin melarikan diri sekarang. Bukankah kamu terlalu naif? Anda ingin menghancurkan istana naga kami. Bagaimana kami bisa membiarkanmu melarikan diri dengan begitu mudah? Wang Xian berdiri di platform komando. Ketika dia mendengar suara Patriark Tianya, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Berdengung. Di samping, lengan formasi surga bergerak dan ruang aneh perlahan menutupi area di depannya. Lubang hitam mengganggu ruang. Sementara formasi surga mengendalikan monster semak duri, ia telah mengalokasikan sebagian energinya untuk mengatur formasi ini. Formasi diaktifkan dan menyebar ke depan dengan kecepatan yang menakutkan. Itu mencakup area seluas 1 miliar kilometer. Ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Firasat buruk menyelimuti hati mereka. Tidak baik, Penatua, Patriark, saya tidak bisa merasakan kerajaan ilahi abadi saya.
Saya tidak bisa kembali ke kerajaan ilahi saya. Suara ketakutan terdengar, dan murid tingkat dewa-dewa dipenuhi dengan kepanikan. Mereka tidak cocok untuk memulai. Jika mereka terus bertarung untuk waktu yang lama, mereka semua akan mati. Sekarang mereka tidak dapat kembali ke kerajaan ilahi mereka sendiri, tidak ada bedanya dengan menunggu kematian. Ini adalah formasi susunan perangkap yang kuat. Seorang patriark dari Sekte Margin Dunia juga dipenuhi ketakutan. Hancurkan formasi arai, hancurkan formasi arai. Hancurkan arai, hancurkan arai. Cepat, cepat, semua prajurit hancurkan barisan, kita harus hancurkan barisan. Suara menakutkan terdengar dari pemimpin dan para tetua. Dari pertempuran sampai sekarang, bahkan jika Istana Naga telah menunjukkan kekuatan mereka, dengan kemampuan untuk melawan dan menekan Sekte Margin Dunia. Bahkan jika lebih dari 10.000 Raja Dewa yang abadi tiba-tiba dibunuh, mereka tidak terlalu panik. Namun, ketika ruang aneh ini muncul dan mereka tidak bisa merasakan negara dewa mereka, semua orang menjadi panik. Bahkan dua nenek moyang dari Sekte Margin Dunia ketakutan. Jika mereka tidak dapat memecahkan susunan ini, maka puluhan juta orang dari Sekte Margin Dunia semuanya akan mati di sini. Seluruh Sekte Margin Dunia akan segera dihancurkan. Jangan berlama-lama dalam pertempuran, hancurkan formasi dengan seluruh kekuatanmu. Seorang patriark Sekte World Margin meraung dan buru-buru terbang ke samping, ingin melarikan diri dari serangan monster semak duri dan menyerang formasi di sekitarnya. Hancurkan formasi. Master Sekte Margin Dunia juga meraung dan mengendalikan penguasa Margin Dunia untuk menyerang formasi gangguan spasial lubang hitam. Namun, setiap serangan penguasa Cakrawala diblokir oleh monster berduri itu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hal aneh seperti itu tiba-tiba muncul? Seluruh medan perang telah tertutup. Apa ini? Sebuah arai. Itu benar-benar menutupi seluruh medan perang. Apakah Istana Naga memiliki senjata rahasia? Kali ini, Sekte Cakrawala telah menendang pelat besi. Saya tidak menyangka Istana Naga begitu kuat. Ketika formasi gangguan spasial lubang hitam muncul, semua kekuatan di sekitarnya yang menonton pertempuran sedikit terkejut. Kedua patriark Jiuxiao saling memandang dan menatap formasi yang tiba-tiba muncul di bawah mereka dengan ekspresi serius. Melawan Istana Naga, jika kali ini adalah Jiuxiao mereka juga akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Membunuh. Pada saat ini, dalam gangguan spasial lubang hitam, mata Wang Xian dipenuhi dengan rasa dingin. Dengan satu gerakan, dia terbang keluar dari pos komando dan menyerbu ke medan perang. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan menyerang para ahli Sekte Margin Dunia. Melawan kekuatan yang mengejar King Yue dan Ling Xiu, Wang Xian dari Sekte Margin Dunia pasti akan dihancurkan. Siapapun yang berani menyakiti mereka harus membayar harga yang miliaran kali lebih tinggi. Serangan Wang Xian langsung membunuh lebih dari 100 ahli tingkat Raja Abadi. Di sekitarnya, ahli level 9 Raja Abadi dari Sekte Margin Dunia ditahan. Tidak ada cara bagi mereka untuk menyelamatkan mereka. Patriark, selamatkan kami. Kami bukan tandingan Raja Naga. Beberapa ahli berteriak ketakutan ketika mereka melihat betapa mudahnya Wang Xian membunuh lebih dari 100 ahli alam Raja Abadi. Sialan, Raja Naga, berhenti. Mata Patriark Margin Dunia memerah saat dia meraung. Namun, raungannya hanyalah raungan yang tidak berguna. Bas. Tidak baik. Berhati-hatilah dengan lingkungan sekitar Anda. Makhluk aneh itu telah membunuhmu lagi. Pada saat ini, serangkaian suara kaget dan marah terdengar, menyebabkan seluruh medan perang menjadi kacau balau. Munculnya lubang hitam dan kurangnya kekuatan tempur kelas atas menyebabkan semua ahli dan murid dari Sekte Margin Dunia benar-benar kehilangan ketertiban. Tidak, Patriark, selamatkan aku. Tiba-tiba, suara yang sangat menyedihkan terdengar. Mendengar suara ini, semua orang dari Sekte Margin Dunia terkejut. Penatua Duanmu. Beberapa prajurit menoleh, pupil mata mereka membesar, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Di medan perang, di belakang seorang penatua, dua siluet hitam putih muncul. Saat ini, selain Ao Yao, ada anggota lain dengan kekuatan level 9 yang tidak bisa mati. Dengan mereka berdua bekerja sama, salah satu tetua tidak bisa mengelak sama sekali. Kedua tetua menoleh, ekspresi mereka sangat jelek. Jantung mereka berdebar kencang. Penatua lain telah meninggal, ini adalah penatua ketujuh yang mati di tangan Istana Naga. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati. Lakukan apapun untuk memecahkan arai. Salah satu leluhur ujung dunia meraung dengan gila. Pengorbanan. Pada saat ini,
Patriark lainnya tiba-tiba menatap penguasa ujung dunia dan meraung di ujung dunia Master Sekte. Pengorbanan. Sekte Master World End dan kedua tetua gemetar saat mendengar ini. Namun, mata mereka menyapu medan perang. Mereka mengertakkan gigi dan meraung dengan suara rendah. Bas bas bas. Saat berikutnya, mereka bertiga berjongkok di penggaris cakrawala dan meletakkan tangan mereka di atasnya. Ah, ah, ah. Tiga raungan penuh rasa sakit dan kegilaan terdengar, saat gelombang darah segar melonjak ke cakrawala. Bang bang bang. Di samping, duri monster berduri mendarat dengan keras di cakrawala. Berdengung. Namun, pada saat ini, seluruh penguasa cakrawala memancarkan cahaya hijau yang menakutkan. Di tengah penggaris cakrawala, simbol berwarna merah darah perlahan muncul. Menyerang. Setelah simbol benar-benar muncul, cakrawala Master Sekte mengeluarkan raungan liar. Kekuatan hukum di seluruh penguasa cakrawala melonjak, dan dengan momentum yang tak terbendung, ia menyerbu ke depan. Bang bang bang. Duri yang menghalanginya langsung dipotong, dan penggaris cakrawala langsung melesat ke depan susunan gangguan lubang hitam. Oh, pada platform perintah, susunan langit sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Ledakan. Saat berikutnya, suara tabrakan terdengar. Seluruh susunan lubang hitam yang mengganggu bergetar dan dengan cepat runtuh. Semua murid lari. Melihat susunannya rusak, Master Sekte World Horizon segera meraung gila-gilaan. Berlari. Semua ahli dan murid melihat bahwa susunan itu rusak. Tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung melarikan diri ke kerajaan ilahi mereka sendiri. Mereka tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Panah penuai kehidupan yang menakutkan membuat mereka menjadi pembunuh yang ketakutan. Setiap detik, ratusan ribu murid dan ahli meninggal. Mereka benar-benar takut. Menyerah pada penguasa cakrawala dan lari. Ketika kedua patriark cakrawala melihat situasi di sekitar mereka, hati mereka berdarah saat mereka meraung ke arah penguasa cakrawala. Saat berikutnya, sosok mereka menghilang. Weng weng weng. Puluhan juta orang lari ketakutan. Namun, dalam proses melarikan diri, jutaan orang masih tertinggal. Ini. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Formasi tiba-tiba pecah dan semua orang melihat penguasa ujung dunia bergegas keluar. Di penguasa ujung dunia, tiga ahli kurus berlutut di atasnya dengan cara yang menyedihkan. Segera, beberapa orang menyadari bahwa mereka adalah Master Sekte dan sesepuh dari Sekte Horizon. Kemudian, puluhan juta orang melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi mereka sendiri. Adegan ini cukup mengejutkan dan tragis. Uhuk-uhuk. Raja Naga, di masa depan, kami, Sekte Cakrawala, akan bertarung sampai mati bersamamu. Di masa depan, kami akan bertarung sampai mati dengan Istana Naga Anda selama puluhan juta tahun. Pada penguasa ujung dunia, suara yang sangat dingin dan berbisa keluar dari mulut Master Sekte ujung dunia. Tubuhnya gemetar saat dia melihat Wang Xian di belakangnya. Kali ini, kekuatan penguasa ujung dunia meledak selama pengorbanan, menyebabkan fondasinya rusak dan kekuatannya menurun. Dia tidak akan pernah bisa kembali ke puncaknya selama sisa hidupnya. Dia tidak akan pernah melupakan permusuhan ini, permusuhan murid ini yang dibunuh oleh seorang ahli. Dia tidak akan pernah mau membalas dendam. Berdengung. Suaranya jatuh, sosok itu juga perlahan menghilang. 2690